Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fitahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratul muhtaramil mukarramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, wabil khusus keluarga besar Masjid Besar Baitur Rahman Besuki, Ketua Yayasan Masjid Besar Baitur Rahman Besuki, Ketua Takmir Masjid Besar Baitur Rahman Besuki, dan teman-teman Remas Masjid Besar Baitur Rahman Besuki yang dimuliakan oleh Allah, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa hadir di majelis ini, di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita, pada pemimpin kita, kepada idola kita, kepada pemberi syafaat kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah program perdana yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat remaja Masjid Baitur Rahman Besuki, dan insya Allah akan dilaksanakan setiap 1 bulan 1 kali pada hari Senin kedua setiap bulan, Senin minggu kedua setiap bulan, dan dilaksanakan setelah maghrib, setelah sholat jamaah maghrib sampai sebelum isya. Jadi untuk menunggu sholat berjamaah isya kita isi dengan kajian, dan insya Allah semoga ini tetap berjalan dan istiqomah, baik yang mengisi maupun yang mendengarkan. Semoga diberikan kesehatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan kita kaji adalah sesuai dengan permintaan daripada teman-teman kita. Yang akan kita kaji adalah kitab Sulam Safinah. Nah, kitab Sulam Safinah ini seringkali orang menyebutnya satu paket, kitab Sulam Safinah. Kenapa kalau disebut satu paket? Karena memang sebagian kitab itu nyetak antara kitab Sulam dan Safinah itu jadi satu. Jadi seakan-akan kitab Sulam Safinah itu satu nama kitab, padahal sebenarnya itu 2 nama kitab. Ada kitab Sulam, ada kitab Safinah, dan pengarangnya berbeda, tidak sama. Nah, untuk mengawali kita mengkaji kitab ini, maka akan kita mulai dengan mengkaji kitab Sulamut Taufik. Kalau Sulam Taufik ini dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, seorang ulama dari Hadramaut, Yaman, negara Yaman. Sedangkan kitab Safinah ini dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumer Al-Hadrami Asy-Syafi'i, sama-sama berasal dari Yaman. Jadi kitab Sulam dan Safinah ini bukan satu kitab, tapi kitab yang berbeda. Kitab Sulam ini pengarangnya beda, kitab Safinah ini pengarangnya berbeda. Baik, kita akan mencoba untuk membahas tentang kitab Sulam Taufik. Sebelum kita memasuki materi kitab Sulam Taufik, perlu kita untuk mengenal lebih dekat siapa pengarang kitab Sulam Taufik
beliau dari mana, dan kepribadian beliau bagaimana, kebiasaan beliau bagaimana, dan hal-hal yang terkait dengan beliau. Karena kata pepatah bahasa Indonesia itu, tak kenal maka tak sayang. Dan kita sudah sering kali mendengar kitab Sulam Taufik, tapi kadang-kadang tidak tahu nama pengarangnya. Ini kadang-kadang kelemahannya santri-santri yang belajar kitab, hanya tahu nama kitabnya tapi tidak tahu nama pengarangnya. Nah, nama pengarang kitab Sulam Taufik itu, beliau adalah salah satu dzurriyyatur Rasul yang bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ini tidak bisa lepas dari ulama-ulama Indonesia yang kita kenal. Satu contoh, misalnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Syekhona Khalil Bangkalan, orang yang sangat terkenal di Indonesia, salah seorang tokoh yang punya andil besar di dalam adanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi Kiai Hasyim dan Syekhona Khalil itu pernah berguru kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, seorang mufti yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan Habib Husain ini punya ayah namanya Habib Muhammad. Punya ayah namanya Habib Muhammad. Nah, ayahnya Habib Muhammad ini adalah muridnya pengarang kitab Sulamut Taufik. Saya ulang kembali bahwasanya Syekhona Khalil dan Kiai Hasyim itu punya guru, pernah berguru kepada Habib Husain. Habib Husain ini putranya Habib Muhammad, dan Habib Muhammad ini adalah muridnya pengarang kitab Sulamut Taufik. Jadi Syekhona Khalil dan Kiai Hasyim ini sanad keilmuannya juga nyambung kepada pengarang kitab Sulamut Taufik. Betapa eratnya sanad keilmuan ulama-ulama Indonesia kepada pengarang kitab yang begitu sangat terkenal. Itu sangat luar biasa sekali. Dan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar, beliau juga termasuk putra daripada Habib Muhammad. Putra daripada Habib Muhammad yang menjadi muridnya pengarang kitab Sulamut Taufik. Pengarang kitab Sulamut Taufik, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini, beliau lahir pada tahun 1191 Hijriah. 1191 Hijriah dan wafat pada tahun 1272 Hijriah. Sekarang sudah tahun 1000 berapa? 443 Hijriah. Berarti sudah berapa tahun sudah lewat dari wafatnya pengarang kitab Sulam Taufik? Kira-kira berapa tahun? Dari 1272 sampai ke 1443. Sekitar 300-an. 2 sampai 3 abad. Sudah sangat lama sekali. Betapa hebatnya pengarang kitab Sulamut Taufik, sudah hampir 3 abad tapi ilmunya masih dibaca hampir seluruh pondok pesantren di Indonesia. Hampir tidak ada yang tidak mengkaji kitab Sulamut Taufik. Ini menunjukkan betapa beliau ini ilmunya sangat manfaat, dan beliau ini orang yang hatinya sangat bersih sehingga ilmunya bisa diterima oleh banyak orang. Dan seringkali kita membaca syair yang berjudul Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij alal muslimin. Itu juga pengarangnya adalah sama seperti pengarangnya kitab Sulamut Taufik. Sampai saat ini dibaca hampir di seluruh pelosok Nusantara. Begitu hebatnya ini Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini. Kalau tidak hebat, tidak mungkin dibaca sampai sekarang. Beda dengan karangan ulama-ulama sekarang atau orang-orang biasa sekarang, nulis buku kadang cuma setahun sudah hilang sudah. Tapi ulama-ulama dulu sampai 2 sampai 3 abad masih dibaca oleh kita sebagai orang-orang yang haus akan ilmu.
tentang Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Beliau ini orang yang sangat istiqomah. Salah satu keistiqomahan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu, beliau setiap harinya punya kebiasaan wiridnya itu tidak tanggung-tanggung. Kalau istilah anak muda sekarang, tidak kaleng-kaleng. Wiridnya beliau itu, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, setiap hari membaca la ilaha illallah sebanyak 25.000 kali. 25.000 kali. Masya Allah. Kita mungkin tidak kuat, 1.000 saja kayaknya tidak kuat. 25.000 kali la ilaha illallah. Belum lagi beliau punya keistiqomahan setiap hari membaca wirid ya Allah, ya Allah, ya Allah 25.000 kali. Pengarang kitab Sulam Taufik ini sangat hebat sekali. Jadi tirakatnya itu benar-benar luar biasa. Tidak sembarangan ngarang itu. Kemudian beliau itu juga sholawatnya setiap hari sebanyak 25.000 kali. Serba 25.000 kali. Pengarang kitab Sulam Taufik ini, mungkin kita jarang mengenal apa kebiasaan beliau, sehingga kenapa hampir semua pondok pesantren seakan-akan kalau tidak ngaji Sulam Taufik itu udah afdol. Dan bahkan sampai ke luar negeri dibaca semua kitab Sulam Taufik. 25.000 kali la ilaha illallah, 25.000 kali ya Allah, 25.000 kali baca sholawat. Belum lagi beliau itu ketika setelah melaksanakan sholat isya, beliau sholat witir 11 rakaat, dan itu yang dibaca 10 juz daripada Al-Quran. Coba di sini tidak kira ada makmumnya sholat witir pas baca 10 juz. Kabur semua. Hataman 1 juz saja mungkin kabur semua sholat tarawih. Dan saya lihat sendiri di beberapa tempat itu ada yang memang sholat tarawih itu menghatamkan Al-Quran. Satu contoh di daerah Tarim itu, pondoknya Habib Umar itu, setiap satu kali tarawih itu dibaca 2 juz. Dan itu betah itu semua makmumnya itu. Jadi makmumnya itu sudah yang super-super itu, 2 juz. Jadi 1 bulan itu hatam 2 kali. 1 bulan hatam 2 kali hataman Al-Quran di dalam sholat tarawih. Nah, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, pengarang kitab Sulam Taufik ini, sholat tarawih, sholat witirnya itu baca 10 juz. Kemudian belum lagi sholat duhanya itu juga baca 10 juz. 20 juz. Sehari semalam 20 juz. Saking istiqomahnya beliau mempunyai amalan dan wirid-wirid itu, pada saat beliau itu sudah menjelang wafatnya, pada saat sakaratul maut, istri beliau itu mentalkin untuk membaca la ilaha illallah. Karena memang sunnah untuk mentalkin orang yang mau meninggal dengan membaca la ilaha illallah. Habib, baca la ilaha illallah, Habib. Tapi beliau tidak baca. Justru baca amalan-amalan yang biasanya setiap hari dibaca itu. Baca, Habib. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak baca. Diulang-ulang terus. Sampai istrinya ini capek. Kemudian Habib Abdullah ini bilang kepada istrinya, sambil mendekatkan telinga istrinya ke mulutnya beliau, saya bukan tidak dengar, saya dengar, tapi kenapa saya tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah mendarah daging di tubuhku, sehingga apa yang aku ucapkan itu adalah amalan-amalanku setiap hari. La ilaha illallah sudah ada di dagingku, la ilaha illallah sudah ada di ototku, la ilaha illallah sudah melebur kepada kulitku. Itu Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Walaupun amalannya seperti itu, beliau dalam salah satu syairnya mengatakan, ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kulluh zalal. Ya Allah, aku tidak punya amal. Coba bayangkan ya, orang sekelas Habib Abdullah bin Husain bin Thohir yang amalannya serba 25.000 kali, ya Rabbi ma ma'ana amal. Ya Allah, aku tidak punya amal. Kita amalannya paling sholat duha 4 rakaat, 6 rakaat. Kadang kita merasa orang paling baik sedunia. Sholawat paling tidak sampai 1000, sudah kita ngerasa kita ini orang yang paling baik sedunia. Ketika ada orang mencela, menghina, oh kamu kok mencela, menghina saya ini orang baik. Lebih baik mana daripada Rasulullah yang tidak punya dosa? Masih ada yang mencela itu. Ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal.
Ya Allah, aku tidak punya amal dan semua perbuatanku adalah salah. Ini sebuah bentuk pengakuan dan ketawaduan pengarang kitab Sulamut Taufik. Bukan karena tidak punya amal. Masa serba 25.000 kali kok bukan dikatakan amal? Ya pasti amal. Kita sendiri mungkin tidak ada apa-apanya. Jangankan 25.000 kali, istiqomah baca sholat 25 kali saja mungkin kayaknya susah. Habib Abdullah 25.000 kali ini setiap hari sholawatnya, setiap hari la ilaha illallahnya, setiap hari ya Allah 25.000 kali. Dan juga termasuk karangan beliau yang sering dibaca setiap kali selesai ngaji kitab itu ada syair, ya Rabbana atarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Itu pengarangnya adalah pengarang kitab Sulamut Taufik, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau lahir di satu daerah yang bernama Masileh. Masilah itu ada di Hadramaut, ada di negara Yaman. Alhamdulillah saya pernah ziarah ke astanya beliau itu. Kalau tidak salah 5 kali saya pernah berziarah ke astanya beliau yang ada di Yaman, di Masileh. Beliau itu awalnya ada di daerah lain, kemudian hijrah ke Masileh. Sebelum beliau itu hijrah ke Masileh, penduduk Masileh semuanya itu malamnya bermimpi ada bulan purnama yang jatuh di daerah itu. Ada bulan purnama yang jatuh di daerah itu, dan ternyata kedatangan seorang ulama besar, laki-laki yang sangat soleh yang bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau sosok yang begitu sangat tawadhu sekali. Bahkan kepada saudaranya sendiri, kakaknya sendiri yang bernama Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Jadi namanya orang Arab itu banyak yang sama-sama. Nama orang Arab itu pendek-pendek biasanya. Semisal nama beliau Abdullah, tapi biasanya orang Arab itu digabung dengan nama ayahnya, nama kakeknya, ditambahi nama marganya. Contoh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Nanti biasanya ditambahi marganya itu. Saudaranya namanya Thahir bin Husain bin Thahir. Kadang juga banyak yang sama itu. Namanya simpel-simpel kalau orang Arab itu. Satu kata rata-rata itu. Termasuk ketawaduan Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini, beliau tidak pernah satu kali pun ketika berjalan bersama dengan kakaknya, beliau mendahului kakaknya. Tidak pernah. Bayangkan kepada saudaranya saja seperti itu, apalagi kepada orang tuanya. Tidak pernah sama sekali. Kakaknya jalan, pasti Habib Abdullah ini ada di belakang kakaknya. Tidak berani mendahului kakaknya ketika berjalan, tidak berani. Dan bentuk ketawadhuan beliau yang lain, bahwasanya kalau di Hadramaut itu rata-rata orang itu rumahnya lantai 2, tingkat 2 rata-rata. Kenapa kok tingkat 2? Karena orang sana itu kalau perempuan jarang keluar, sehingga rumahnya harus luas. Rumahnya rata-rata luas dan rata-rata lantai 2. Jarang yang lantai 1, jarang. Lantai 2, lantai 3 rata-rata. Nah, ketika kakaknya ini ada di lantai bawah, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini tidak akan berani melangkahkan kakinya untuk naik di lantai yang atas, lantai 2, tidak berani. Saking tawaduknya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini, sehingga tidak heran ketika beliau itu derajatnya sangat tinggi. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Betapa tingginya derajat Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, sudah beratus-ratus tahun sampai sekarang kitabnya masih kita kaji. Sebegitu hebatnya beliau, benar-benar diangkat. Benar-benar diangkat kewaliannya beliau itu. Tidak berani, naik ke atas itu tidak berani. Kalau kita jangankan kakak, orang tua kadang ya biasa. Ini kakaknya saja tidak berani, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, tidak berani. Dan beliau itu termasuk orang yang sangat istiqomah menjaga waktu. Dalam sehari semalam itu beliau itu sekitar ada 15 pengajian yang harus beliau isi.
15 pengajian. Kita kadang satu kali pengajian kayaknya agak enggak betah untuk duduk, walaupun kadang enggak sampai 1 jam itu, enggak betah. Beliau ngisi 15 kali pengajian. Nah, satu misalkan dalam ilmu fikih, satu ilmu nahwu, satu ilmu sorof, satu hadis, satu tafsir, pokoknya banyak, sampai 15 kali pengajian. Sampai suatu ketika ada orang yang pengen agar Habib Abdullah ini lebih bisa memanage waktunya agar lebih teratur. Misalnya ngaji fikih itu mungkin sekitar sekian menit, biar teratur jadwalnya itu. Akhirnya apa? Dikasih jam sama orang itu. Habib Abdullah, ini Bib, saya kasih jam Bib. Lu buat apa? Biar waktunya itu lebih teratur, lebih termanage. Nanti mungkin ngaji fikih itu 1 jam, ngaji hadis mungkin setengah jam, biar lebih rapi gitu waktunya itu. Akhirnya karena menghormati orang itu, karena ngasih jam, ya sudah diterima itu jamnya. Setelah diterima, jarak 3 hari, orangnya datang lagi, kemudian tanya kepada Habib, Habib, gimana jamnya? Masih bisa? Masih bagus? Kata Habib Abdullah, jamnya sudah mati. Loh, kok bisa mati, Habib? Itu sebenarnya bukan mati, tapi setiap hari itu butuh diputer 1-2 kali untuk 1 hari. Jadi bukan mati, ada caranya. Habib Abdullah bilang kepada orang yang si jam itu, oh berarti saya setiap hari harus muter ya, 1-2 kali muter jam itu ya. Mungkin jam-jam kuno mungkin ya. Saya harus muter jam itu 1-2 kali. Iya Beb, kalau tidak begitu ya nanti mati. Akhirnya apa Habib Abdullah? Saya tidak punya waktu untuk muter jam. Sudah ini ambil saja. Ambil saja jamnya ini. Sudah. Saya tidak punya waktu untuk muter jam, itu tidak punya waktu. Saking waktunya itu benar-benar diisi untuk hal-hal yang baik, ketaatan, ibadah kepada Allah. Ketika memasuki bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan, anak-anaknya beliau semuanya dikumpulkan di dalam satu tempat. Apa tujuannya anak-anaknya dikumpulkan itu? Ditanya satu-satu. Nanti kamu bulan Ramadan, apa targetnya? Mungkin hatam berapa kali Al-Quran, atau mungkin iktikaf di masjid mana, atau mungkin nanti baca dzikir sekian kali. Ditanya satu-satu itu, sehingga mengajari kepada putra-putranya untuk menghidupkan waktunya dengan hal-hal yang baik. Kemudian anak-anaknya ada yang tanya, Abah, kalau engkau waktunya digunakan untuk apa? Waktuku sudah penuh 24 jam. Kalau seandainya ada yang jual waktu, saya akan beli. Saya kurang waktunya 24 jam kurang. Kalau kalian punya waktu bisa saya beli, akan saya beli. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, betapa berharganya waktunya beliau itu. Dan bahkan mungkin kalau sekarang ya kita bisa niru sebenarnya, untuk tidak melewatkan waktu kita sia-sia. Sebenarnya bisa kita niru. Satu contoh ya, kalau sekarang waktu kita makan misalnya, itu kan kemungkinan waktunya berlalu sia-sia untuk makan. Kita ambil HP, kemudian buka YouTube, lihat apa, diputar pengajiannya siapa, kiai siapa, atau habib siapa, sehingga kita di satu sisi kita makan, di satu sisi yang lain kita mendengarkan ilmu. Jadi ada waktu-waktu yang sangat berharga. Mungkin kita bisa niru untuk hal-hal yang seperti itu. Untuk pengantar tidur misalnya, kita mutar murattal Al-Quran atau dan sebagainya. Walaupun kita tidak bisa niru seperti hal Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, kita yang terlalu banyak dosanya itu, tidak bisa niru seperti beliau-beliau itu. Ini Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Kemudian terkait dengan beliau juga disebutkan, saya sudah ngambil dari beberapa referensi yang sudah saya fotokopi dari beberapa kitab. Salah satunya ada di kitab Tuhfatul Ahbab, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror, pengarang Maulid Habsyi. Beliau mengatakan, "Lau arada ahadun bayaktub a'mal al-Habib Abdullah bin Husain ma bayaqdir yuhsiha." Kalau ada orang yang mau menulis amalan-amalannya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, tidak mampu untuk menulisnya. Kalaupun kita mau ngarang biografi dan kehidupan Habib Abdullah, mungkin tidak cukup 100-200 halaman. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror. Sebegitu tingginya derajatnya beliau. Dan beliau juga termasuk salah satu gurunya pengarang Maulid Simtud Duror. Tidak usah jauh-jauh kepada pengarang Sulamun Taufik.
Maulid Habsyi saja sudah siapa yang baca? Berapa banyak orang yang baca Maulid Habsyi Simtud Duror? Belum lagi tentang kebesaran gurunya. Luar biasa sekali. Sehingga kita itu dengan menyebutkan orang-orang soleh, insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah. Inda dzikris sholihin tatanazzalur rahmah. Dengan menceritakan kisah-kisah orang soleh akan turun rahmatnya Allah. Itu menceritakan orang soleh. Apalagi yang diceritakan adalah aslahus sholihin, pemimpin orang-orang soleh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pasti rahmatnya sebegitu banyak yang akan turun di sekeliling kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga dalam satu kitab Kalamul Habib Alwi bin Syihab bahwasanya orang yang pernah hidup semasa dengan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, mereka semuanya berkata, ma'arafna anna fid dunya illa lamma mata walad Husain. Kami tidak merasa kami ini hidup di dunia kecuali setelah wafatnya putranya Husain, bernama siapa? Habib Abdullah bin Husain. Jadi mereka masyarakat yang hidup dengan Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, mereka tidak merasa sedang di dunia karena ditemani dengan pengarang kitab Sulamut Taufik, di mana hatinya mereka selalu bahagia, tidak cinta dunia, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada benci, selalu bahagia. Setelah wafatnya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, mereka baru sadar ternyata saya hidup di dunia, dikira tidak hidup di dunia. Masya Allah, sebegitu tingginya derajat Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Kemudian dikatakan juga bahwasanya ada banyak orang ketika punya hal-hal yang sulit terkait dengan Al-Quran maupun hadis, mereka semua ketika mendatangi kepada Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, belum dijawab, hanya dengan memandang itu semua masalah-masalah baik yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis semuanya hilang. Semua sudah terpecahkan hanya dengan memandang wajahnya pengarang kitab Sulamut Taufik, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Itu pentingnya bertemu dengan orang soleh. Kalaupun kita punya masalah dan masalah kita tidak hilang, minimal hati kita menjadi tenang dengan memandang orang-orang soleh. Dan bahkan ketika mereka ingin menanyakan sesuatu hal, sebelum mereka bertanya sudah dijawab oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Itu salah satu tanda ciri kekasih-kekasih Allah, bisa mengetahui sebelum dikasih tahu. Itu banyak seperti itu kejadian, banyak. Semisal contoh kayak Ki Hamid Pasuruan dan banyak sekali cerita-cerita. Belum tanya itu sudah dijawab. Jadi kita kalau sowan kepada nyabis kepada wali-wali Allah, sebenarnya kita tidak usah ngomong, cukup diam saja, pasti dijawab. Kalau dia wali, pasti dijawab. Tidak mungkin tidak dijawab. Sudah tahu isi hati seseorang. Dijelaskan juga bahwasanya jam berapa isyaknya nih? Jam 7. Hah? Terakhir. Diceritakan juga di dalam kitab Tadhkirun Nas bahwasanya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu punya kamar khusus yang digunakan untuk khalwah. Khalwah itu menyendiri, khusus beribadah kepada Allah. Seperti contoh, ada juga salah seorang wali yang terkenal kelahiran Besuki, namanya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, yang makamnya ada di Gresik. Itu beliau kelahiran Besuki. Beliau pernah berkhalwah selama 15 tahun tidak keluar dari kamarnya. Tidak pernah keluar dari kamarnya. Habib Abu Bakar Gresik, kelahiran kampung Arab Besuki. Beliau pernah khalwah menyendiri di kamar, tidak pernah keluar selama 15 tahun atas petunjuk daripada gurunya. Sehingga ya seperti itu kewaliannya, menjadi wali kutub beliau pada masanya, wali kutub. Ini Habib Abdullah ini juga punya tempat khalwah, kamar khusus yang digunakan untuk ibadah, dan tidak ada satupun orang yang diperbolehkan untuk masuk. Tidak boleh. Tidak boleh satupun orang yang masuk di kamar itu. Pernah suatu ketika Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini khalwah. Kemudian ada orang lain yang bernama Habib Abdullah bin Umar bin Yahya masuk ke kamarnya beliau pada saat beliau khalwah. Akhirnya ketahuanlah
beliau Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Setelah itu beliau keluar. Kemudian dimarahi itu Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Kamu ini kok masuk ke kamar saya? Wong sudah dikasih tahu tidak ada satupun orang yang boleh masuk ke kamar saya. Kamu tadi lihat apa? Saya lihat satu kamar itu sudah terisi penuh dengan tubuhmu. Benar-benar wali itu bisa mengisi seluruh alam. Sehingga bisa jadi di satu sisi orang ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, di tempat lain orang juga bisa ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu namanya wali kutub. Kemudian ditanyakan kepada Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, apa yang terjadi tadi itu? Beliau menjawab, aku sedang bermunajat kepada Allah. Kemudian Allah bertanya kepadaku, wahai Abdullah, apa yang engkau inginkan? Kemudian Habib Abdullah ini menjawab, ya Rabbi as'aluka an tusyaffi'ani fi ahli baiti. Ya Allah, aku diberi wewenang untuk memberikan syafaat kepada keluargaku. Kemudian Allah menjawab, silakan kasih syafaat kepada keluargamu. Kemudian Habib Abdullah bilang lagi, ya Allah, aku ingin memberikan syafaat kepada teman-temanku, murid-muridku, dan orang yang bersambung denganku. Semoga kita termasuk orang yang bersambung dengan Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Kata Allah apa? Silakan beri syafaat kepada pecinta-pecintamu. Silakan beri syafaat. Kemudian beliau bilang lagi kepada Allah, wa man yahduru majalisi min ahlil balad wa nawahiha. Ya Allah, aku ingin memberi syafaat kepada orang-orang yang hadir di majlisku, di tempat-tempatku. Kita sama dengan hadir majlisnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, karena yang kita baca adalah kitabnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Kata Allah, syafa'tuka fihim, silakan beri syafaat, silakan. Kemudian beliau bilang lagi, dan aku ingin memberi syafaat kepada penduduk Hadramaut dan orang yang cinta kepadaku, dan orang yang pernah mendengarkan kisah-kisahku, dan orang yang pernah mendengarkan namaku dan punya keyakinan terhadapku. Kemudian kata Allah, silakan qad syafa'tuka fihim, silakan kasih syafaat kepada mereka. Kemudian Allah bilang kepada Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, silakan memberi syafaat kepada orang yang kamu kehendaki. Betapa tingginya derajat Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Karenanya dengan mengkaji kitabnya, pengarangnya orang-orang soleh, kita akan mendapatkan keberkahan dan doa daripada orang-orang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sampai di sini saja. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum bisa ya? Belum. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kami persilahkan yang mau ditanyakan. Jadi kita masih belum memasuki materi. Insya Allah pada bulan yang berikutnya kita langsung masuk kepada materi daripada kitab Sulamut Taufik. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Tidak ada. Barokahnya sebelum membahas Sulam Taufik bulan depan mungkin khususan dulu seperti itu. Oh iya. Ini berarti bukan pertanyaan tapi permintaan ya. Siap. Khususon ya, kirim Fatihah ya. Ya, insyaallah. Kita tutup dengan mengirimkan Fatihah kepada pengarang kitab Sulam Taufik dan kepada guru-guru beliau dan kepada para wali-wali dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.